menjabarkan berkaitan hakikat, berkaitan dengan hakikat. Itu ada yang hak, ada yang wewenang, ada yang sah. Niki warung kula niku wawitanipun nggih payu. Nggih kadang nggih laris, tapi sakniki sepi. Terus tiang-tiang warung kula niki diuncali beras kuning. Lah sing mbok dol apa? Kula nggih adol minuman, nggih adol napa? Sego kencur kan gitu. Beras kencur maksudnya. Kan nek dikek banyu kan iso mateng dadi sego. Jadi malah minuman sego kencur. Sego kencur iki urung dadi sego, wong sik kencur. Beras kencur kan berarti kan cik ditanam. Cik pari. Pari kencur berarti cik winih. Winih kencur berarti cik lemah. Ini yang ya kalau sekilas tidak kita detailkan ya sing selagi ini contoh warung wae, persaingan antar warung itu nek kancane iki laris sing gak laris ya nesu. Orang sing menghalangi seandainya itu benar ada, enek pelaku warung kemudian dia ini mentolo warung sebelah atau warung yang sama ataupun tidak sama, tapi warung kuwi ditutup carane golek dukun, golek santet supaya gak payu. Wah itu kejem banget loh itu kejem itu. Tapi mergo masalah gaib sehingga raketok, tapi sebenarnya kalau dipikir itu kejem itu. Ayatnya kan ngegai panganan wong siji ka'annama padha karo akhyanas ngegai makanan menungso jami'ah manungso kabeh kok ditutup. Itu berarti kan kejem. Apa meneh nyantet kanggo mung perkara kekuasaan, mergo gak dadi rebutan dingklik, rebutan dadi direktur, direksi, kancane disanteti. Upamane begitu, upamane wi enek. Jan kehidupan ternyata itu kejem. Makanya saat ini ada dawuh pokoknya penyantet, tukang nyantet, ndanai santet, ngono-ngono wi wis titiwanci nek pancen enek dilerepne, dihilangke, luluh lantak. Wis kuwi sing bakal mesti akeh meninggal dunia mati. Dan dalam sejarah risalah silsilah kait mengkat gulawon sejarah Nabi Muhammad itu dibunuh habis-habisan dengan berbagai cara, dengan berbagai metode, dengan berbagai sistem, wis melalui racun, melalui fisik usaha untuk dibunuh, sampai pada santet. Nah iki faktane Romo kalau ini melihat sendiri karena Romo selama 2 tahun yang kelihatan karena Romo merasa disantet itu ket zaman Mbah Yai Cik Sugeng, tapi hebat pada saat Mbah Yai kondur soantetmu tak umbar wae, tak umbar wae. Tapi diumbar-umbar kok kebablasan sampai sekitar 2 tahunan yang sangat nyolok hebat. Itu wis dalam pengertian
sampai barangnya kadang kena tak cegat wis kadung gregeten sing ngirimne demite akhir ya sempat kita dialog, kita gegeran barangnya nek ngetokne saya juga kesuwakitan, saya juga tedas, jadi ya menungso ngam, saya juga normal seperti panjenengan disanteti yang mlebu di awak barangnya ditokne enek pirang lodong kae tak simpen tak nggih bukti fotone sing nyantet ya sapa saya genah banget, bahkan beberapa saya kenal banget sing biayai sapa. Tapi aku ya gak nyaman, gak enak. Saya supaya tidak prasangka ya juga tak bel, tak hubungi. Ki enek apa? Kok hebat men. Setiap kali ngetokke barang, kemudian demite kena tak takoki, terus ngakune kok ngendi asale. Enek sing kok Kulon kok Banten, enek sing kok Banyuwangi, enek sing kok Tulungagung, enek sing kok malah enek sing kok Yaman, enek sing kok Timur Tengah. Barangnya enek kabeh. Saya biarkan kesakitan ya wes, saya nggak ada balas, nggak ada kasihan. Titik tertentu kok ternyata mereka sudah kita telepon, sudah saya minta maaf jika salah, nggak enek berhentinya. Akhirnya apa? Saya fidaan khusus, akhirnya karena saya juga dibekali dari guru saya, juga dari gurunya, sampai dari Nabi Muhammad tentang apa itu mubahalah, yang selama ini tentang bacaan itu nggak boleh digunakan, nggak terpaksa. Saya gunakan akhirnya karena hebatnya, tidak ada henti-hentinya, ingin membantai, ingin membunuh, dan saksinya juga banyak karena ketepatan ada orang kita yang di perkumpulan mereka yang ingin membunuh saya, ada beberapa yang respect dengan kita, memberitahu kita. Akhirnya saya kalau ada jadwalnya tolong saya diberitahu, akhirnya saya datangi, saya telepon, saya mubahalah. Akhirnya kita angkat secara global. Saya kan hanya menyampaikan, hanya didhawuhi dari guru saya, bukan kemauan saya. Saya sadar saya juga nggak bisa apa-apa, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Saya hanya didhawuhi guru saya untuk menyampaikan tentang tauhid, mengenalkan Allah. Allah itu adalah nama, yang punya nama ini loh. Jika kamu ingin supaya mengenal siapa yang punya nama Allah, kemudian ditunjukkan siapa yang punya nama diri kamu, hakikat fitrah manusiamu. Kemudian yang ketiga, tentang tujuan hidupmu itu ini loh. Kan itu kan dari guru saya dengan narasi-narasi penjelasan-penjelasan. Ternyata ya karena sudah katakanlah yang memusuhi itu memang sempat mengungkap, yang respect itu mengungkap ke saya kekhawatiran saat saya mengungkap tentang surga, neraka, setan, itu widodari, meluruskan makna-makna, itu kan keyakinan kita. Widodari itu rofun, ini tuh maknanya apa, hurun maknanya apa, realisasinya apa, konteksnya gimana. Ternyata mereka nggak bisa menerima, padahal kan
dalam fakta koneksi sosial kita sangat menghargai, bahkan saat pandemi kita pun juga membantu beberapa pesantren, beberapa pondok, bahkan saya membantu itu yang pesantren itu tidak tahu saya melalui rekening karena duafa. Saya juga mengirim, tetap kita lakukan. Tapi akhirnya titik puncak saat, saya nggak menyebut saat, tapi orang yang berpakaian seperti menggunakan pakaian kebesaran agama, tokoh agama begitu, baik agama yang banyak tokoh agama, kebesaran tokoh-tokoh Islam. Saya mubalah karena saya ambil kesakitan, akhirnya mohon maaf jika memang ini kaitannya dengan kebencanaan, karena memang sudah didhawuhi ini saatnya tauhid, ajaran yang murni, mana yang benar, mana yang salah, sehingga saya mengambil sikap, jika saya salah, saya hancur. Kalau memang itu ketetapan, tapi jika mereka semua yang salah, maka juga akan hancur. Pokoknya mana yang salah, mana yang palsu, mana yang ulama su, mana ulama setan, mana ulama jin, dan mana yang ulama wawarithul ambiya, yang mana al-haq min rabbik itu yang mana, itu kita diberi doa puncak. Tapi jika ini dawuh guru itu, jika dibaca yang benar akan memang dikehendaki muncul, yang merasa benar walaupun tidak sadar bahwa yang disampaikan itu adalah tidak benar, maka akan katut hancur, bahkan pengikutnya. Dan tempat penyantetan, tempat ritual nyantet saya itu di satu wilayah, sepanjang satu wilayah. Di situ itu saat awal pertengahan Januari, awal masuk ke Februari. Akhirnya doa itu bersifat global. Lah nek salah mati saiki ora mati esuk ya apa bedane ta? Kalau saya salah ya, saya mubalah itu sampai mengatakan jika yang saya sampaikan salah, jika ajaran ini salah, jika ajaran ini adalah rusak dan merusak, sesat dan menyesatkan, maka saya tidak lebih dari 1 hari di hari ini saya akan mati, kemudian disusul keluarga saya dalam 1 minggu. Tapi jika kalian yang salah, kalian yang dolim, yang lalim, yang batil, tapi jika benar akan diangkat oleh Allah, tapi jika salah, jika dolim, lalim, apalagi nyantet, bantuan gaib untuk menyantet, maka jika tobat ya diampuni, tapi jika tidak, 3 tahun dari titik sekarang, maka saat detik mulai inilah proses penghancuran kalian. Jika minggu depan ada wilayah yang mulai terjadi bengkak, banjir, maka akan kelihatan. Tapi sebenarnya kepanjang, tapi saya nggak berani di online ini. Karena memang saya sampai menyebut daerah, sampai saya menyebut titik-titik tertentu. Kemudian akan disusul melalui sing perbuatan maksiat, banyak kecurangan, banyak kebohongan, banyak perzinahan, minuman,
akan dimulai dari titik-titik kemaksiatan, tapi sebenarnya bukan masalah maksiat, tapi masalah tauhid. Kenapa saya melakukan itu? Tahun-tahunan santet mung tak ingeti tok, nduk le Bapak Ibu. Jadi nek saya duduk di luar sana der gitu. Saya diperlihatkan barangnya yang mlebu. Terus sekitar 3 tahun mulai do iso mlebu, tapi saya nggak merasakan apa-apa. 2 tahun yang lalu saya mulai terasa kesakitan hebat. 2 tahun saya baru merasakan bisa berbaring itu kemarin. Saya baru merasakan bisa berbaring. Wes iki wes jane mesake kasihan, mesake akhir titik tertentu para imam guru kita hadir dalam fisik, kemudian bareng dengan para imam-imam sebelumnya. Mohon maaf kalau ini keyakinan sampai Nabi Muhammad kudu mentolo, harus mentolo. Baru saya bersila, baru saya sholat maghrib, kemudian saya fidaan sendiri, tapi fidaannya khusus. Saya gunakan untuk fidak penghancuran kelaliman, kedoliman. Bahkan jika diri saya yang lalim, hancur saya. Ini sudah gregetan puncak. Sebenarnya enggak mentolo gitu. Sehingga kita doa minta waktu 3-4 tahun ke depan. Skedulnya sampai kita terus ditahukan kapan tsunami, kapan gitu. Bandung hilang kapan gitu. Gitu. Jadi memang secara ilmu meteorologi, fisika ya benar, tapi yang kita harap kalau bisa pemerintah itu kerjasama dengan pihak yang berkait. Iya, kita butuh antisipasi bahwa seperti Bandung itu ada sesar Lembang, karena tidak hanya sesar Lembang ya, yang akan terjadi pergeseran dan akan turun. Karena sesar Lembang itu akan terjadi gerakan, dan ada sesar yang lain akan terjadi penurunan. Ini kemudian memang di samping satu sisi ketetapan sebagai contoh, kita berharap, sebenarnya aslinya kita berharap, iya, itu hasil analisa sains dan teknologi nggak salah melalui sebuah BMKG, Badan Meteorologi dan Geofisika. Iya, ini nggak salah. Tapi salah satu akar permasalahannya itu adalah masalah penduduk bumi yang kemaksiatan, kemunduratan, kelaliman, seperti yang terjadi di Demak, mobil-mobil yang mogok ditinggal sopire, terus akhirnya dashboardnya hilang, hilang toh, dicolong. Nyatanya sepat koyok ngono gitu loh ya. Jadi kembali, ya saya hanya saat derma akhirnya ngangkat ini karena dalam silsilah kebenaran itu selalu sudah ngalah ribuan tahun. Mereka sudah oleh Allah dibiarkan, wis terserah wae arepe ngomong agama model piye, terserah sak karep-karepmu. Tapi enek titik wanci batas, dan inilah masuk 24 ini batas. Maka kemudian di Jawa dikatakan sebagai zaman kala bendu. Tapi itu juga karena di Quran tersebutkan sebagai hak yang wewenang dan sah, memang dengan berat hati
harus mengangkat perwujudan doa itu. Bumi ini hanya akan terjadi panas, bumi ini akan hanya menjadi ajang iri dengki, rebutan kekuasaan, kekuatan, jika pendobraknya, pendorongnya ini karena perilaku yang lalim, perilaku orang-orang yang tidak menggunakan akalnya untuk mencari kebenaran supaya berada di dalam kebenaran. Ya Allah, hancurkan kami semua.